Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah mereka mengetahui tentang ruh itu melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu. Sedikit yang tahu dan diberitahu oleh Allah, itu sudah banyak menurut kita itu Bapak Ibu. Amanah yang dikatakan ruh itu yang sebenar-benarnya. Yang dikatakan ruh itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat mana maksudnya? Itulah sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sama. Yang kedua, basar. Yang ketiga, kalam. Yang keempat, ilmu. Yang kelima, kudrat. Yang keenam, iradat. Yang terakhir, hayat. Makanya yang dikatakan ruh itu yang sebenarnya sifat. Sifat yang mana? Sifat yang 7 ini. Sama. Apa arti sama? Mendengar. Apa arti basar? Melihat. Apa arti kalam? Berkata. Apa arti ilmu? Mengetahui. Apa arti kudrat? Kuasa. Apa arti iradat? Kehendak. Apa arti hayat? Hidup. Maka sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat itu yang dikatakan sifat. Kalaulah sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat itu yang dikatakan sifat, maka siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Yang dikatakan sifat itu yang sebenar-benarnya itu adalah zat. Yang sebenar-benar sifat itu adalah zat. Azat itu siapa namanya? Itu adalah Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalaulah yang sebenar-benar sifat itu adalah zat, zat itulah yang bernama Allah. Walaupun sama itu artinya mendengar, bukan sama itu yang mendengar. Walaupun basar itu artinya melihat, bukan basar itu yang melihat. Walaupun kalam itu artinya berkata, bukan kalam itu yang berkata. Kalaulah ilmu itu mengetahui, bukan ilmu itu yang mengetahui. Kalaulah kuda iradat itu yang berkuasa dan berkehendak, bukan kuasa dan iradat itu yang berkehendak itu. Kalaulah hayat itu artinya hidup, bukan hidup itulah yang hidup. Akan tetapi Bapak Ibu, sebenar-benarnya yang mendengar itu tiada lain adalah Allah. Sebenar-benarnya melihat itu siapa? Allah. Sebenar-benarnya berkata itu siapa? Allah. Sebenar-benarnya ilmu, kuda, iradah, dan hayat itu siapa? Allah. Allah lah sebenar-benarnya yang mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Kesimpulannya, kalau Allah sebenar-benarnya yang hidup, yang berkehendak, yang berkuasa, yang mengetahui, yang berkata, yang melihat dan yang mendengar, maka hidup itu, maka Allah itulah sebenar-benarnya dikatakan diri yang diri yang sebenar-benar diri. Allah itulah yang dikatakan diri yang sebenar diri. Allah itulah yang disebut diri yang sejati. Allah itulah yang dikatakan diri seakmal diri. Seakmal diri, diri sejati, sejati diri, sebenar-benar diri itu adalah Allah. Disitulah rahasianya, diberi jawabannya.
Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang telah mengenal yang sebenar-benar diri, yaitu Allah, faqad arofa rabbahu. Disitulah rahasianya dia telah mengenal akan Tuhannya. Karena Tuhan yang bernama Allah itulah yang dikatakan diri yang sebenar diri itu. Inilah makna daripada tema kita ini. Carilah aku di dalam rahasia dirimu. Karena yang menjadi rahasia dirimu itu aku, kata Allah. Makanya Allah mengajak kita ini merenung, berpikir, bertafakur ke dalam diri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mau memikirkan tentang rahasia dirimu? Kalau kamu mau memikirkan rahasia dirimu, maka siapa sebenarnya yang melihat itu pada dirimu? Pikirkan itu, kata Allah. Akulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirimu itu yang sesungguhnya. Maka siapa yang telah mengenal Tuhannya? Man arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal Tuhannya? Bahwa Tuhan itulah yang sebenar wujud. Tuhan itu yang sebenar hidup. Tuhan itu yang sebenar-benar melihat dan mendengar, berkata dan mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Fasadal jasad. Maka ketika itu fana dirinya, Bapak Ibu. Fana diri Bapak Ibu. Apa arti fana itu Bapak Ibu? Arti fana itu hapus. Apa arti hapus itu? Melenyap. Apa arti lenyap itu? Hilang. Apa arti hilang itu? Sirna. Apa maksudnya sirna itu? Oh, lebur. Apa makna lebur itu? Hancur. Ini sinonim kata, muradif kata. Dari sekian banyak sinonim kata, muradif kata, mana yang membuat Bapak Ibu nyaman, paham dan mengerti, pakai kalimat itu. Makanya Ustaz sengaja membuatkan kalimat-kalimat muradifnya, kalimat pembandingnya. Dari sekian banyak kalimat pembanding ini yang membuat kita paham, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita cepat mengerti, pakailah kalimat itu. Ya. Ini namanya istilah. Apa makna sebenarnya daripada hapus, lenyap, hilang, sirna itu sebenar-benarnya? Yang bagaimana? Makna hapus, makna fana yang sebenar-benarnya itu, sadari sesadar-sadarnya, sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini benar-benar tiada wujud dan tiada bersifat. Sadar kita sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini tiada wujud dan tiada bersifat. Kalaulah sadar kita sesadar-sadarnya diri kita ini tiada wujud dan bersifat, itu maknanya diri kita itu adalah tiada. Kalau diri kita itu tiada, berarti diri kita itu mati. Kalau diri kita itu mati, itu artinya diri kita ini tuli. Kalaulah diri kita ini mati, maka diri kita itu adalah yang buta, bisu, apalagi bodoh, lemah, papa. Ini maksudnya. Sadar kita sesadar-sadarnya diri kita itu tiada, diri kita itu mati. Diri kita ini tuli, diri kita ini bisu, bodoh, lemah, papa. Kalau sudah sadar kita diri kita tiada, maka siapa yang sebenar ada? Yang sebenar wujud siapa? Allah itu. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka siapa sebenar yang hidup itu? Allah itu dia Bapak Ibu. Disitulah Ustadz katakan kesempurnaan tiada itu adalah ada, kesempurnaan mati itu adalah hidup. Yang hidup itu ya Allah. Kalau Allah yang hidup, Allah yang hidup. Setiap nama ada orangnya.
Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai itu hakikatnya satu. Disebut namanya mik, ini orangnya. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya papan tulis, ini orangnya. Disebut namanya Allah, mana orangnya, mana wujudnya. Mana Bapak Ibu? Keha, niha. Takut bilang keha, takut bilang niha. Disitulah rahasianya. Siapa yang telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna? Kalla lisanahu. Ini penutup kajinya tuh. Kalla lisanahu. Betul-betul dah kelu lidahnya. Tidak ada kata lagi, tidak ada bahasa lagi, tidak ada ilmu yang bisa diuraikan, yang bisa dianalisa, yang bisa dicincang-cincang lagi. Semuanya dia. Dialah segala yang ada dan segala yang ada. Itulah wujud nyatanya akan dirinya. Maka orang makrifat itu, puncak makrifat itu, kala lisanahu itu, yaitu diam Bapak Ibu. Inilah kesempurnaan makrifat itu, diam. Makanya nanti kita keluar dari tempat ini diam-diam sajalah lagi. Tapi diam yang bagaimana maksudnya? Apakah diam atau diam-diam? Apakah diam atau diam-diam? Atau diam yang bagaimana maksudnya? Itulah jawabannya, alhamdulillah. Diam di dalam paham. Paham yang bagaimana maksudnya nih? Ya, paham dalam kesadaran. Sadar yang bagaimana maksudnya nih? Sadar dalam kepatuhan. Patuh yang bagaimana maksudnya tuh? Patuh dalam keimanan. Itu maknanya. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Orang makrifat itu. Makanya orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat lagi. Inilah halusnya penyampaian seorang hamba yang telah mengenali akan rahasia sejati dirinya. Apalagi orang yang sok tahu. Ini ngeri nih kita dengar Bapak Ibu. Apa kata Allah? Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu, kata Allah, kalau kamu bercerita tentang diriku, kalau kamu bercerita tentang siapa aku, tapi kamu tidak mengenal siapa aku yang sebenarnya, haram bagi kamu untuk bercerita tentang aku. Jadi orang yang sudah paham tentang rahasia Tuhan, sulit bagi dirinya untuk bercerita tentang Tuhan. Apalagi orang yang tidak sadar, yang tidak paham, yang tidak mengenal akan Allah, bercerita tentang Allah. Ngerti bahasa Ustaz tuh? Orang yang sudah paham tentang Allah, sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Allah. Apalagi orang yang tidak kenal tentang Allah, tentu lebih sulit lagi. Kadang dia tidak pula sadar akan ketidaktahuannya tadi itu. Ini yang sok tahu, sok dekat, sok kenal itu. Apalagi berbantah-bantah lagi Bapak Ibu. Ini yang diingatkan Allah tuh. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada sebahagian daripada manusia ini, kata Tuhan, dia ingin berbantah-bantah tentang Allah, ingin mengkaji tentang diriku. Padahal dia bercerita tentang aku, berbantah-bantah dengan tentang Allah, tentang rahasia diri aku. Dia sendiri bighairi ilmi, dia sendiri tidak berilmu. Dia sendiri belum mendapatkan hudan. Dia sendiri belum mengenal kitab yang menerang itu sebenarnya. Jadi kalau kita tidak berilmu, kita belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan ilmu hikmah, belum mendapatkan ilmu laduni, Allah belum membukakan rahasia dirinya kepada kita, maka haram bagi kita bercerita tentang Allah itu. Karena Allah yang kita ceritakan nanti adalah Allah yang penuh dengan imajinasi.
Contoh Bapak Ibu. Nah, nih, Ustaz beri contoh pemahaman sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, ingin mencari Allah dan menemui Allah melalui tulisan-tulisan yang ada di buku-buku makrifat, ya. Dengan Allah yang Bapak Ibu temui, Allah yang Bapak Ibu kenal melalui membaca diri, akan berbeda pahamnya Bapak Ibu. Kalau kita mengenal Allah melalui bacaan buku-buku makrifat, maka Allah yang kita temui di dalam buku itu Allah yang penuh dengan imajinasi. Allah dalam bentuk lafaz, huruf dan kata-kata. Bingung Bapak Ibu tuh memahaminya. Tapi kalau Allah yang Bapak Ibu kenal, Allah yang Bapak Ibu pahami melalui kaji diri, maka Allah yang Bapak Ibu temui dan Allah yang Bapak Ibu kenal itu adalah Allah yang hidup, yang wujud pada diri ini. Itu bedanya. Makanya mengkaji diri itu betul-betul nyata Allah yang ditemui itu Allah yang hidup dan Allah yang wujud sebenar-benarnya. Tapi kalau Allah yang kita kaji telah buku, Allah dalam bentuk tulisan, lafaz Allah, tulisan Allah penuh dengan imajinasi, menerawang kita cara berpikirnya. Tapi kajilah Allah melalui mengenal diri, maka Allah yang kita temui adalah Allah yang wujud dan Allah yang hidup yang sebenar-benarnya. Contoh, sekali lagi contoh Bapak Ibu. Ibu-ibu jawab nih, kalau nggak dapat jangan pulang dulu. Lihat nih. Apakah ini Allah Bapak Ibu? Bukan. Kalau ini bukan Allah, lalu mana yang Allah tuh? Itu kan lah sih. Lihat nih Ustaz Jalus ini nih. Apakah yang Ustaz tulis ini Allah? Bukan. Kalau ini bukan Allah, lalu itu apa tuh? Nama. Lafaz nama. Kalau ini lafaz Allah, nama Allah, tulisan Allah, alif lam lam ha, lalu yang mana yang Allahnya? Kan beda tuh. Paham maksud Ustaz tuh? Kenapa yang menulis itu dikatakan Allah? Pardi, apa jawabannya? Kenapa yang menulis itu yang dikatakan Allah? Asailah. Kenapa yang menulis itu yang dikatakan Allah? Karena yang menulis itulah kesempurnaan nyatanya di Allah. Kesempurnaan nyatanya? Apa kata Allah tuh Pak? Kalau memanglah yang menulis itu kesempurnaan wujud Allah, apa kata Allah? Apa artinya tuh? Kenapa tidak kau pikirkan? Benar salahnya tuh. Benar salahnya tuh. Coba. Aku telah menjadi rahasia dirimu. Ya apa kata Allah? Coba. Alhamdulillah bisa pulang nanti tuh. Al insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasia aku dan akulah sebenarnya rahasia insan itu. Maknanya insan itu aku. Akulah sebenarnya insan itu. Memangnya ada yang lain selain aku, Allah. Kalau ada yang lain selain aku, ada yang wujud selain aku, berarti Allah itu belum disebut ahad. Kalau ada yang lain selain Allah, ada yang wujud selain Allah, belum dikatakan Allah itu ahad. Pertanyaannya, ahad itu apa artinya Bapak Ibu? Tuh artinya Esa. Apa makna Esa nih? Tunggal. Apa makna tunggal? Satu. Apa makna satu? Tiada yang lain. Apa makna tiada yang lain? Hanya dia satu-satunya. Apa makna hanya dia satu-satunya? Udah. Hanya dia satu-satu. Apa maksudnya tuh? Dialah yang wujud secara mutlak. Pertanyaannya sama Bapak Ibu.
Kalau Allah itu benar-benar ahad, esa, tunggal, satu, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, dialah yang wujud secara mutlak. Pertanyaan Ustaz, adakah diri yang lain selain daripada dirinya? Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, lalu diri Bapak Ibu ini siapa bagi dirinya Allah itu? Kenyataan diri Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu kenyataan diri Allah, kenyataan diri Allah itu diri siapa itu sebenarnya? Allah itu sendiri. Iya. Kalau Allah itu sendiri, apakah Bapak Ibu mengaku Allah? Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Kalau Bapak Ibu tidak mengaku Allah dan tidak jadi Allah, lalu apa makna yang sebenarnya di balik kata-kata aku Allah itu? Bahwa diri kita manusia adalah haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kita tidak ada. Yang ada siapa? Wujud sesungguhnya di alam semesta ini tidak lain hanya Allah. Berarti diri Ibu siapa? Iya, diri Ibu siapa? Diri ini Allah. Berarti Ibu ngaku Allah? Tidak. Kalau tidak, apa maksud kata-kata Ibu tadi itu? Diri ini Allah. Apa maksud kalimat itu? Kalau Ibu tidak mau dituduh menjadi Allah dan tidak mau dituduh mengaku Allah. Cerminan, tajalli. Coba dengar lagi bahasa Ustaz nih. Ini udah agak tinggi sedikit ya. Pertanyaan Ustaz ulang lagi. Adakah diri yang lain selain diri Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada diri yang lain selain diri Allah, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya bagi diri Allah? Cermin Allah itu siapa tuh? Wujud Allah itu siapa sebenarnya tuh? Allah. Ibu ngaku Allah? Ibu menjadi Allah? Kalau tidak ngaku Allah, kalau tidak jadi Allah, lalu apa maksud kata Ibu tuh? Allah itu terangkan sama Ustadz. Kalau tidak, Ustadz tuduh Ibu jadi Tuhan. Apa maksudnya? Ini wujud Allah. Wujud Allah cuma ya Allah. Berarti Ibu Allah. Tidak. Lalu apa maksud kalimatnya kalau Ibu tidak mau dituduh jadi Allah? Karena kita tidak pernah ada. Ya memang Bapak tidak pernah ada. Yang ada siapa? Lalu siapa di Bapak? Iya, cerminan. Cerminan siapa, Bu? Allah kan? Kalau Ibu nih cerminan Allah, siapa sebenarnya Ibu nih? Ibu ngaku Allah? Lalu apa maksudnya Allah tadi itu? Ustadz itu yang Ustadz minta. Hanya Allah yang wujud semata-mata. Oh benar itu Allah yang wujud semata-mata. Lalu diri Ibu wujud atau tidak? Wujud siapa nih? Ibu Allah. Bukan. Kenapa dikatakan Allah tadi? Itu jawab coba. Apa maksud kalimat ini wujud Allah itu? Ya Allah, Ibu ngaku Allah tidak? Jadi Allah enggak. Apa maksud kalimat ini Allah tadi itu? Coba Daniel lagi. Tim kameramen. Setiap hari, setiap minggu jumpa Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz nih, berdua. Adakah diri yang lain selain diri Allah Daniel? Kalau tidak ada, diri Daniel siapa bagi Allah? Kalau diri Daniel nyatanya Allah tuh siapa tuh? Apakah Daniel ngaku Allah nih? Kalau tidak, apa maksudnya? Untuk memberikan pemahaman bahwa hanya Allah sajalah yang ada semata-mata. Itulah maksudnya. Untuk memberi pemahaman kepada kita, Allah sajalah yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, dan kita nggak pernah ada sama sekali sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Maka kata-kata ini Allah itu bukan kita mengaku Allah, apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Tapi ini Allah, itu maksudnya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada jamaah dan kawan bahwa diri kita nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah saja. Jadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat bukan jadi-jadi, bukan jadi Allah, bukan. Tapi belajar ilmu tauhid, belajar memfanakan diri, menghapuskan diri, supaya kita sadar dan tahu dan mengerti Allah sajalah yang ada dalam hidup ini. Allah sajalah yang wujud pada sekalian alam ini. Karena Allah itu adalah ahad, esa, tunggal yang tiada berbilang.
Namun setelah kita paham Allah saja yang wujud, Allah saja yang ada, maka turunkanlah kalimat makrifat itu ke dalam bahasa syariat. Kalau diturunkan kalimat makrifat itu ke dalam bahasa syariat, maka diri Bapak Ibu itu disebut apa? Hamba. Itu dia hamba Allah. Hamba Allah. Hamba itu tetap sandarnya kepada Allah tuh. Secara ilmu tarikat dari Bapak Ibu itu disebut apa? Cermin Allah. Tempat memandang dan melihat rupa diri Allah tuh. Secara ilmu hakikat di Bapak Ibu disebut apa? Wujudullah. Wujudnya Allah. Secara ilmu marifat di Bapak Ibu disebut apa? Allah. Disitulah letaknya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Apa maksudnya rahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing? Jangan dikatakan Allah itu manusia, jangan pula manusia itu disebut Allah. Katakanlah Allah, katakan Allah, manusia katakanlah manusia. Karena manusia tidak pernah jadi Allah dan Allah tidak pernah menjadi manusia. Begitu mesti arif dan bijaknya kita menempatkan kalimat itu dan memilih kata yang paling pas. Walaupun Bapak Ibu mengatakan hamba Allah, namun Bapak Ibu sudah mengerti siapa rahasia hakikat hamba Allah itu. Hamba Allah itu maksudnya hamba itu yang sebenar Allah tuh. Bahasa kiasnya yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Nur Muhammad itu jadi Nur Muhammad. Yang menjadikan diri itu yang sebenar-benar jadi diri itu. Siapa sebenarnya? Itu adalah Allah. Maka kalau kita sudah kenal Allah, Dia yang wujud, Dia yang bersifat, Dia yang awal, akhir, zahir dan batin. Disitulah letaknya kita tuh diam kala lisanahu itu. Tak boleh lagi disebut-sebut. Tak boleh lagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain disebut, lain yang ditunjuk. Sesuatu Bapak Ibu yang sudah terang, yang sudah jelas dan nyata tentang Allah itu, tak boleh disebut apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau disebut dan ditunjuk, makin tak jelas lagi makna yang sebenarnya. Contoh, Bapak Ibu dah tahu namanya meja. Ya. Lalu Bapak Ibu sebut-sebut juga lagi meja. Ketika Bapak Ibu sebut meja, lalu ditunjuk. Apakah ini meja, Bu? Nah, meja ini? Nah, katanya tadi meja ketika ditunjuk. Tidak rupanya. Disebut namanya papan tulis. Ketika ditunjuk, ini papan tulis. Bukan apa namanya ini? Tablet. Jadi kalau sudah paham namanya meja, sudah paham kita namanya papan tulis, jangan disebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Cukup disadari saja dan dipahami. Kalau kita sudah kenal Allah, jangan ditunjuk-tunjuk diri ini. Kalau ditunjuk-tunjuk, ini Allah, ini tangan nih. Ini dadaku nih. Maka diam saja kita di situ. Diam yang sudah dalam kesadaran. Ini yang disebut namanya Sidratul Muntaha, puncak kesadaran. Itu puncak kesadaran. Cukup dipahaman, dimengerti itu. Nah, kalau dah sampai kita kepada puncaknya, maka orang makrifat itu tentu dia akan memberi bekas dia. Nah, apa bekasnya orang makrifat? Apa buktinya orang makrifat? Buktinya orang makrifat ini, buktinya orang yang telah mengenal Allah, itu yang sebut namanya adalah takwa. Takwa. Tunduk patuh. Sami'na wa ta'na. Nih ya. Dengar dan patuhi, jalani aja. Tidak ada lagi menyala-nyalakan nasib. Tidak ada lagi menyala-nyalakan takdir. Tidak ada lagi menyala-nyalakan retak tangan, retak jari, itu tidak ada lagi itu. Jalani aja lah. Ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Ada syukuri, nggak ada sabar, itu jalannya.
Ya, ini kata-katanya udah makrifat, ucapannya udah makrifat, tapi ketika terjadi sesuatu pada dirinya abasi hampe nyawa. Payah lalu payah tidur tuh. Kadang menengok menantu tuh tiga aja wajahnya tuh. Pak, masa Ustaz tuh menengok menantu tiga wajah tuh, melihat wajah menantu tuh tiga juga wajahnya tuh, ha? Diperhatikan selalu wajahnya, keluar taring-taringnya itu, keluar tanduk-tanduknya lagi. Ah, itu mesti dipahaminya. Kelihatannya pada sabar itu, nampak pada praktek amaliyahnya. Jangan terbalik, salah memahami kaji. Ini sebelum mengenal Allah, sebelum belajar tauhid, rajin beribadah, sholat, berpuasa, berzakat. Setelah mengenal Allah, setelah bertauhid, hendak pula lagi sholat lagi. Itu menye-menye kaji itu Bapak Ibu. Tahu menye-menye kaji itu apa bahasa Sulawesinya itu? Sebelum mengaji, sebelum dia mengenal Allah, sholat jalan, puasa jalan. Tapi setelah dia mengenal Allah, setelah mengaji, tak ada sholat lagi, tak ada lagi mau berpuasa lagi. Bulan Ramadan enak merokok dia, karena udah jadi Tuhan. Itu menye-menye kaji itu. Apa menye-menye itu? Beleng-beleng. Ya, beleng-beleng namanya. Kalau ada pengajian seperti itu Bapak Ibu, tinggalkan pengajian itu, tinggalkan guru. Talak guru itu talak 1000 langsung. Talak 1000. Ya. Sebelum kita masuk pengajian, kita rajin beribadah. Udah masuk pengajian, tidak mau lagi beribadah. Tinggalkan pengajian itu, talak guru itu dengan talak 1000. Jangan berguru lagi itu. Kita ini mengaji, semakin kenal Allah, semakin dekat hatinya kepada Allah. Semakin nampak betul tuh. Bukan semakin jauh, Bapak Ibu. Ya, kan hati-hati memahaminya. Jangan salah. Ini mentang-mentang udah jadi Tuhan, ya aku udah Tuhan. Sedangkan memintakan sholat Tuhan, aku udah jadi Tuhan katanya. Itu hantu tuh. Hantu tuh. Orang yang mengenal Allah itu takwa, sami'na wa ta'na. Kalau bahasa Ustaz, sami'na wa ta'na itu maksudnya, ya kalau lapar makan, haus minum, ya capek istirahat, ngantuk bawa tidur, sakit berobat, itu aja. Tapi jangan tidur sekarang, kami talkinkan sama-sama. Itu bukan Tuhan tuh. Istiqomah aja lagi Bapak Ibu. Istiqomah kita berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Kalau kita sudah istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya, maka hati kita itu senantiasa putus memandang Allah. Setiap peristiwa, setiap keadaan dan setiap kejadian itu. Inilah pesan Rasul kepada kita itu. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa dia memandang kepada suaminya, bisa pula dia memandang kepada istrinya, bisa dia memandang kepada anak cucu dan menantunya, tapi dia tidak mampu memandang Allah pada suami, istri, ayah, ibu, anak cucu, menantu. Tak bisa dia memandang Allah, maka itulah pandangan yang berdosa. Jadi pandangan kita berdosa itu karena tidak mampunya memandang Allah. Dari apa yang dilihat ini? Ini yang selalu Ustaz ungkapkan. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Dan jangan kita memandang apa yang dilihat oleh mata. Bisa ibu-ibu memahami bahasa Ustaz tuh? Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata, dan jangan kita ini memandang apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dipandang oleh mata, maka yang terlihat itu adalah sesuatu. Yang terlihat itu ayah, ibu, anak, cucu, menantu. Tapi pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata, itulah nyatanya akan wujud kezahiran Allah. Allah itu tidak lagi batin Bapak Ibu. Allah itu tidak lagi gaib. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib, siapa yang mengatakan Allah itu batin, apa namanya itu Bapak Ibu? Butuh sange itu dah. Kopiah udah dipakai di kepala nih, cari juga kopiah tuh. Itu butuh sange itu dah. Baju lah bakanaan lah pakai baju itu, cari mana lah baju nih.
Kacamata dia letak di topi ini, yang di sini letak kacamata, tuh payah cari kacamata. Itu betul sangat itu. Maksudnya, kalau Allah itu telah wujud, Allah itu telah zahir, lalu tak terpandang Allah itu yang telah wujud pada sekalian alam, itu yang buta, yang sebenar-benar buta, itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, pasti dia buta di akhirat. Wa adallun sabila. Dialah orang yang tersesat. Buta yang bagaimana yang dikatakan Allah buta yang tersesat dan tempatnya di neraka? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini atau butanya mata batin yang ada di dalam dada? Yang dimaksudkan Allah buta yang tersesat tempatnya neraka, bukanlah butanya mata zahir Bapak Ibu, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada ini. Apa kata Allah? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Butanya mata hati. Itu maksudnya, siapa yang tidak kenal aku, yang telah wujud nyata pada dirinya, itulah sebenar-benarnya yang buta dan tersesat itu. Siapa yang tidak melihat aku, yang sudah wujud dan nyata di dunia ini, itu yang sebenar-benar buta itu. Maka kenalilah tajalli Allah. Kenalilah penyamaran diri Allah. Bahwa sekalian alam segala sesuatu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku. Lalu tidak ada di situ lagi. Yang ada hanya Allah.